Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan saya yang masih meninggalkan sholat 5 waktu, mereka sebagian besar tidak mengetahui apa siksa berat. Belum di akhirat, di azab kubur saja, di alam barzakh saja sudah mendapatkan siksa bagi orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya hadis riwayat Bukhari, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibawa 2 malaikat. Kemudian beliau melihat salah seorang dari melihat 2 orang, ya, melihat 2 orang. Saya bacakan saja. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in. Kami mendatangi seorang yang lagi terlentang rebahan. Wa idza akharu qa'imun alaihi bisakrah. Satu orang berdiri di sisi kepala orang yang rebahan tadi sambil membawa sebongkah batu. Wa idza huwa yahwi bisakhrati fi ra'sihi. Orang yang bawa batu tadi melemparkan batu di kepala orang yang rebahan terlentang tadi. Fayathlaghu ra'sahu fayatahadhadul hajaru hahuna. Maka kepalanya pecah, batunya terguling ke sana kemari. Fayatba'ul hajara fayakhudhahu fala yarji'u ilaihi hatta yasiha ra'suhu kama kan. Maka orang yang melempar tadi mengikuti batu yang terguling-guling tadi, dan dia tidak kembali kepada lelaki yang rebahan yang kepalanya pecah tadi sampai kepalanya kembali seperti semula, lalu dilempar lagi dan diulang-ulang seperti itu. Di akhir hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa 2 orang tersebut? Ini ceritanya panjang. Beliau melihat banyak orang yang disiksa. Kata malaikat yang membawanya, amar rajulul awal alladhi ataita alaihi yuslaghu ra'suhu bil hajar fa innahu ar-rajulu ya'khudhul Qur'an fayarfudhuhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Artinya, adapun orang yang pertama yang engkau lihat kepalanya pecah dilempari batu, dia adalah seseorang yang dulunya menghafal Al-Qur'an lalu dia buang hafalannya dan tidur dari sholat-sholat yang wajib. Artinya meninggalkan sholat-sholat yang wajib. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada faedah menarik dengan ini, atau ini adalah poin sebelum terakhir saya tutup kajian. Faedah menarik, kadang-kadang seseorang meninggalkan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena ingin mendapatkan dunia. Saya pernah mendapati pedagang, kata dia, gara-gara pelanggan banyak Ustaz. Jauh-jauh, kasihan dia datang dari jauh, dari luar kota. Akhirnya saya tinggalkan sholat zuhur. Maka perhatikan baik-baik. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat 34, beliau menyebutkan faedah yang sangat menarik. Perhatikan baik-baik ini. Kata beliau, man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah udziba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu dan dia dahulukan daripada ketaatan kepada Allah, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Saya ulangi, barang siapa yang mencintai sesuatu dan dia dahulukan kecintaan tersebut daripada mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Apa maksudnya? Contoh, orang-orang di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak, perhatikan ini ya,
Poin kita adalah barang siapa yang mencintai sesuatu, dia dahulukan daripada ketaatan kepada Allah, dia akan disiksa dengan sesuatu yang dia cintai tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak mau menafkahkannya di jalan Allah, maka berikan ancaman yang pedih nanti pada hari kiamat. Nanti emas dan perak yang dia simpan itu akan dipanaskan di dalam api neraka jahanam, lalu sudah menjadi lempengan-lempengan api diletakkan di bagian tubuh yang apabila bagian tubuh tersebut diletakkan sesuatu yang panas maka akan sangat panas. Dahi, lambung, dan punggung. Dia disiksa dengan sesuatu yang dia cintai. Karena dia lebih mencintai emas dan perak, tidak mau dijalankan di jalan Allah, disiksa dengan emas dan peraknya. Ingin contohnya? Abu Lahab. Abu Lahab lebih mencintai istrinya daripada Allah dan Rasulnya. Nanti hari kiamat, wa mra'atuhu hamma latal hatab fi jidiha hablun min masad. Yang menyiksa dia nanti di akhirat, dan ini siksa yang paling menyakitkan bagi Abu Lahab. Orang yang dia cintai malah yang menyiksa dia di akhirat. Yang membakar dia nanti di akhirat adalah istrinya sendiri. Kenapa? Karena dia lebih mencintai istrinya dibandingkan Allah dan Rasulnya. Siapa yang ninggalin sholat gara-gara dagangannya, tokonya, pekerjaannya, dia akan disiksa dengan sesuatu yang dia cintai. Kaedahnya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, man ahabba syai'an qaddamahu ala ta'atillah udziba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia dahulukan dibandingkan ketaatan kepada Allah, dia akan disiksa dengan sesuatu yang dia cintai tersebut.